Assalamualaikum Sobat SBD. Nih pada video kali ini saya ingin sharing-sharing nih ke teknisi. Jadi di sini sudah diwakili yang namanya Bang Fitra. Ini teknisi dari wilayah Depok juga. Jadi mumpung dekat sebenarnya sih pinginnya ketemu langsung gitu. Tapi karena di sini masih COVID dan memang Bang Fitra ini kan jadwalnya juga lumayan padat ya. Jadi ya Wow, yang simple, yang luar biasa. instan itu ya dari ini ya, dari aplikasi Zoom lah yang lebih simple. Yang penting kita masih bisa silaturahmi gitu kan. Jadi di sini kita nanti mau ngobrol-ngobrol tentang dunia satelit persatelitan saat ini deh. Jadi kan udah banyak banget sekarang brand-brandnya, jadi satu merek aja udah bisa berapa produk gitu kan. Jadi mungkin kita langsung aja nih, ini sudah terhubung dengan Bang Fitra. Gimana Bang Fitra, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Bang Wanto. Iya, Oke. alhamdulillah Gimana? sehat-sehat aja. Orderan-orderan lancar? Selama ini berkah COVID juga alhamdulillah ya. Orang-orang Ah, jadi pada di rumah kali ya, Bang. untuk para bola mah nggak begitu ini ya, nggak begitu pengaruh COVID ya. Ya, malah jadi sebaliknya karena orang-orang yang tadinya cuma weekend aja di rumah, Sabtu Ah, Minggu, ini tiba-tiba berpuluh-puluh hari harus stay at home. Jadi baru ah. sadar kebanyakan loh kok TV saya ada yang salah ini, akhirnya ya pada nelpon juga akhirnya itu. Ini kita mau diskusi masalah, bukan masalah sih, perihal dunia parabola saat ini kan nih lagi banyak banget permasalahan di satelit, yang meledak lah, satelit yang migrasi, terus yang transpondernya rusak. Nah, apa sih dampaknya ke teknisi parabola yang pertama? Jadi memang seringkali ya di satelit di dunia TV satelit ini Hmm? banyak hal yang bisa dikatakan perubahan-perubahan atau dinamika, saya menyebutnya dinamika. Kalau disebut Hmm. ketidakpastian seolah-olah apa ya, parabola, kalau misalnya nonton TV lewat parabola kesannya tidak stabil. Ini saya menyebutnya dinamis aja. Karena Ah, setiap rentang waktu katakanlah 2 bulan 3 bulan memang akan ada selalu ada perubahan-perubahan di sana di industri itu, entah itu hmm. perpindahan satelit, entah yang paling sederhana itu ada perubahan channel katakanlah seperti itu ya. Ah, Dan kalau saya sendiri dari dari view-nya teknisi, saya tetap meliriknya ini sebagai peluang aja Om Manto gitu ya. Dengan oke, adanya oke. kendala-kendala seperti itu, maka disitulah peran teknisi diperlukan gitu. Ya, 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 ya. Perlukan. Jadi untuk saat ini sekarang itu teknisi bukan cuman hanya pasang lalu duduk manis, bukan seperti itu. Di satu sisi Ah, sebelum iya. memasang dia harus memberikan produk yang pas buat usernya. Ah, Di sisi lain dia juga harus mampu mensolusikan setiap kendala yang dihadapi oleh usernya kapanpun itu gitu. Bahkan oke. sampai misalnya pada satu titik produk yang kita berikan misalnya sama user sudah dianggap tidak sesuai dengan apa yang user mau, harus Hmm. siap juga loh untuk mensolusikan, misalnya untuk memigrasikan ke provider lain atau seperti Hmm. apa. Ini contoh yang kemarin ya, yang tiba-tiba transpondernya mati gitu. Walaupun Ah, sekarang udah ah. mulai ada harapan lagi tuh, TV nasionalnya udah Ah, mulai sehat ya. ya balik lagi Tapi ya. tapi bagi user-user yang kurang sabar, pada akhirnya Ah, kan ada berkah tersendiri bagi kita gitu kan, betul, yang betul. pada sampai akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk migrasi ke provider lain gitu kan. Ya, Nah jadi tergantung dari sudut pandang teknisinya. Kalau oke, oke. seandainya sudut pandangnya positif, berarti kan itu Hmm. jadi berkah ya, ladang berkah buat Ya, ya. teknisi. Tapi Ah, kalau misalnya kita memandangnya sebagai bencana, wah kita pasti stres itu. iya, Komplain, pasti ya. dihadapi dengan kepala yang panas, akhirnya WA-nya ditutup, diblokir, itu Ganti kan nomor kurang gitu ya. kurang etis kalau menurut saya. Justru Betul, betul, betul. disitulah kemampuan teknisi untuk berkomunikasi dengan usernya tuh diuji Om. Seperti itu Bang. Mungkin di situ juga yang membedakan antara teknisi profesional dan teknisi yang baru mungkin ya. Eh, Ya. Yang Kalau baru dibilang apakah? baru atau lama, sebetulnya ini lebih ke kemampuan orang menghandle permasalahan sebetulnya Om. Hmm. Karena maaf karena saya juga pernah melihat yang katakanlah yang sudah
terjun cukup lama, tapi ketika Ah, menghadapi badai media yang begitu dahsyat bagaimana gitu gitu, ya. pada akhirnya kan Ah, ya kalau kurang-kurang tahan, tumbang akhirnya juga ya. blokir WA juga gitu kan. Tapi kalau seandainya kita udah di awalnya sudah diniatkan untuk mensolusikan yang terbaik untuk user, Hmm, pertama kan kita ke user, profesional hmm. kita ke user tidak cacat, kedua ya jadi ladang berkah juga gitu. Jadi pundi-pundi tambahan juga kan bagi kita juga kan Ah, gitu ah. kan. Gitu. Oke, jadi walaupun itu teknisi baru atau teknisi lama, jadi yang penting itu cara berpikirnya ya. Dimana kalau kita bisa Mindset, berpikir secara iya positif mindset gitu. dulu, dari mindset Hmm, dulu rubah, hmm, bahwasanya satu sadari bahwa TV satelit ini tadi saya bilang TV satelit ini dinamis, nggak ah, statis, pasti ada perubahan. ah, Jangankan TV satelit, TV terestrial aja kan ada perubahan kan, gitu ya ya. betul. Jadi apalagi satelit yang begitu banyak variabel di atasnya, entah itu Hmm. habis bensin lah, entah itu habis masa terbangnya lah, entah itu gangguan lain, dan itu kita harus siap handle itu 24 jam. Ah, oke, oke. Jadi kan tadi banyak pelanggan yang ternyata nggak sabar gitu kan nungguin trouble di satelit, di provider, akhirnya dia migrasi gitu, pindah ke provider lain. Nah, di situ yang pasti sih kan gimana ya, teknisi itu harus bisa memberikan pemahaman gitu ke pelanggannya ya. Nah, Iya, bagaimana cara menghadapi pelanggan yang mungkin di saat kita berikan pemahaman mereka apa ya, terkadang ada yang nggak percaya, ah masa sih gitu, rusak apakah ini cuma akal-akalan gitu, itu terkadang kan pasti ada. Bagaimana cara nanggepin pelanggan yang tipe seperti itu? iya. Yang paling utama sih kita itu harus keep update ya. Jadi teruslah pantau, entah itu di Hmm, grupnya provider, entah di grup-grupnya hmm, rekan-rekan kita gitu kan. Sehingga kita hmm. itu ketika user bertanya tentang suatu kendala itu kita nggak bengong gitu. Kita harus Oh iya, iya, selalu iya. ada jawaban Ah, pada ah, saat ah. itu juga yang memang aktual gitu kan. Jangan sampai Ah, ketika ah, ah. usernya nanya, aduh sebentar lah saya cek ini dulu, atau saya Ah, nggak tahu ah, ah. ya karena saya lagi di jalan atau gimana gitu. Itu harus harus Ah, ada, selalu ada informasi yang selalu kita update sehingga ah. uh, user itu akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kita. Jangan sampai Ya, ya. seolah-olah kita itu lepas tangan gitu. Oh saya nggak tahu, silakan aja. Uh, silakan aja Bapak cari informasi sendiri. Nah, nggak kurang-kurang Nggak etis kalau bisa. seperti Ah, itu. ah, Jadi ah, ah. dengan adanya kita misalnya rajin setiap hari mengupdate di grup-grup provider atau di Hmm. grup-grup teknisi, grup-grup WA kan banyak ya, grup-grup Ya, kita, ya, banyak entah itu banyak banget. regional, Ah, entah itu grup nasional, itu banyak ya, termasuk di Facebook juga, di grup Telegram ah, seperti itu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa tetap update gitu, nggak ah. bakalan ada istilah kita ngomong sendiri gitu kan, seperti itu. Ya, ya. Jadi di saat Terus pelanggan, kalau ah, ah, menghadapi user yang kurang sabar atau kan memang orang itu memang macam-macam sih Om, ah, ah, yang pernah saya hadapi, yang sabar ya ah, sabar, betul. yang kurang sabar juga ada, yang sampai Ah, ekstrim juga ada. Nah, ah. sebenarnya dari saat pemasangan juga udah bisa di marking itu mana user yang Oh, enak, udah mana yang terlihat gitu ya? user yang istilahnya memang harus diprioritaskan dalam komunikasi, itu Ah, sudah bisa kita tandai seharusnya. Nah, jadi oke, oke. ketika nanti ada WA komplainan masuk itu kita udah siap dengan Hmm, hmm, dengan hmm. dengan dengan segala kemungkinan gitu kan, dengan segala Ah, ah, kemungkinan. ah. Nah, yang saya lakukan sih sebetulnya pada awalnya ketika ada perubahan yang dirasa ekstrim, itu Hmm, saya hmm. update status dulu tuh di Facebook tuh. Misalnya dulu waktu Ah, media tiba-tiba ompong transpondernya, ya udah kita kasih 3 solusi. Misalnya ah, untuk konsumen yang sabar, tunggu aja sampai pemberitahuan berikutnya. Itu untuk yang sabar. ah. Kalau misalnya user yang pengen langsung disolusikan, Hmm, istilahnya berarti migrasi ke
satelit yang lain gitu kan. Heeh. Yang ketiganya saya lupa lagi tuh waktu itu apa. Itu ada tiga, pokoknya ada tiga kemungkinan tuh yang. Oh ya, yang ketiganya waktu itu masih Big TV Apa tuh. tuh? Big TV masih nyala. Oh iya iya Waktu iya Big TV, benar-benar. Heeh. ya itu alternatif ketiga, silakan hubungi teknisinya untuk repointing sementara menunggu transponder NIN media jalan itu ke Heeh. provider FTA yang ada provider yang di lawan di sebelah timur gitu kan. Heeh. Nah, Heeh. namun ya Pak, kita tekankan untuk opsi yang ketiga ini sementara, hanya menunggu sampai Sementara. transponder NIN media lebih sehat. Dan akhirnya Heeh. betul ada sekitar 3 yang disolusikan begitu kan pada akhir bulan kan untuk Mati. GC-SAT itu kan off Heeh. ya. Oh, Alhamdulillah iya. dari ketiga user yang saya repointing ke belakang itu udah saya infokan seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya, wah ini nyari duit aja nih gitu. Ya, Nggak ya, ada ya. istilah, nggak ada Jadi, istilah seperti itu. ah, jadi kuncinya itu di awal ya, komunikasi di awal tuh kita pastikan pelanggannya paham gitu dalam Iya, kondisinya seperti ini gitu. Jadi di saat iya, nanti ada perubahan kebijakan pun kita udah ngasih tahu dari awal sehingga di saat iya, benar-benar terjadi ya mereka nggak kaget akhirnya jadi nggak komplain betul, gimana gitu ya. Jadi percaya betul. mereka jadi. Ya, contoh dari tiga kemungkinan solusi kemarin yang saya tawarkan, pertama Hah? sabar. Berarti sabar itu Hmm. jangan ngomong ke saya besoknya kapan media hidup, ya nggak? Ya, Ya sabar aja sampai sampai pada akhirnya nanti ada perbaikan dari media. Yang kedua, iya, misalnya pindah provider, yaitu konsekuensinya berarti kan apa yang biasa dia lihat di media akan berubah sama sekali. Jangan ya sampai betul. ketika dia sudah dipindahkan providernya misalnya ke utara, dia malah Hah? nanya Maleo, gitu kan? Kecuali dia Betul mau nyariin ya. kombinasi LNG, itu udah beda lagi. Dan Heeh. yang ketiga, kalau misalnya dia pilih opsinya untuk ke GC-SAT misalnya, kita Heeh. udah kasih tahu kalau ini cuman sementara. Heeh, Pasti ada sebentar. suatu saat ada pemberitahuan dari provider tersebut bahwa layanan sudah tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Hmm. Alhamdulillah itu semua tiga opsi-opsinya itu kealamin semua sama saya gitu. Heeh. Dan udah dirasain semua lah ya di lapangannya. Dirasain semua, betul Oke. betul. Terus untuk fenomena yang tadi satelit rusak udah kita bahas. Nah, sekarang jumlah provider. Untuk providernya mungkin masih sama ya, ya nggak jauh-jauh beda dari yang Indovision sekarang. Jadi MNC Vision, terus Capvision, terus ada Next Parabola yang baru, terus Matrix juga masih ada, sama satu lagi Transvision Nusantara. Ini aja sebenarnya udah sekitar 5 provider. Ini yang paling banyak lah ya, yang sebenarnya masih ada SMV, masih ada Skynindo, cuman ya setidaknya 5 ini yang lumayan besar. Terus kenapa saat ini satu produknya aja kayak Cavision itu ada banyak, ada Bromo, ada Cartens, ada Gold, bahkan ada Cosmo. Terus di MNC Vision kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu yang Jawara Vision, terus apalagi eh, Jawara Nusantara, dan kalau nggak salah ada Jawara HD. Seharusnya ada 4, saya lupa. Satu lagi ada benar apa nggak saya lupa. Terus Transvision pun sekarang juga banyak yang reguler ada, terus Transvision Nusantara, dan satu lagi yang akan launching nanti Transvision Happy. Jadi menurut Bang Fitra ini adanya banyak produk ini apakah sebenarnya membuat kita pusing atau membuat konsumen yang pusing atau ya gimana pendapatnya lah gitu. Iya, ya saya sih mantau alhamdulillah ya. Jadi Uh, sebenarnya ini kalau dirunut-runut ya, sebenarnya uh, sistem sistem bebas iuran ini memang konsepnya sudah ada dari sejak kurang lebih kalau kalau saya nggak salah ingat dari uh, 2012 ya, ada penawaran 2012. dari Uh, waktu itu Yes TV kalau nggak salah, itu dari Telkom hmm, Vision pertama kalinya kan uh, awalnya gitu. Nah, saya pun alhamdulillah memang berangkatnya dari situ, dan alhamdulillah memang dinamikanya dulu kan sempat untuk hmm, setelah berubah jadi Transvision ini kan sempat di take out untuk yang hmm, prabayarnya ditiadakan. Dan hmm, alhamdulillah ini gerbang pembukanya ada di Ninmedia. Walaupun oh, sebelum Ninmedia muncul itu masih ada Orange TV, masih ada Cavision yang masih uh, bisa, saya bisa bilang itu bebas iuran juga sebetulnya. uh, Hanya
jargon TV rakyat ini kan baru munculnya itu pasca adanya nin media itu kan. Ya, zaman-zamannya Nah, nih dia. yang saya perhatikan setelah nin media ini muncul, justru alhamdulillah ya, entah ada angin apa, dari provider yang lain kan jadi muncul. Adanya Garmedia, adanya Nusantara SD awalnya, kemudian Nusantara HD, kemudian disusul dengan yang lain-lain, yang Next Parabola dan lain-lain. Nah, tantangan juga sebetulnya bagi teknisi, di mana yang tadinya kita hanya jago pasang, ditantang untuk bisa tahu produk knowledge juga. Karena antara satu produk dengan yang lainnya itu jelas-jelas jauh beda. Jauh beda. Pokoknya kalau misalnya kita sampai salah berabe itu dijamin. Berabe itu. Kalau sampai misalnya user suka bola dikasih Nusantara, wah itu berabe udah. Makanya yang disebut wawancara sebelum pemasangan itu sangat-sangat penting. Kita selalu banyak nanya dulu sama user. Pak, Bapak suka film, Bapak suka bola, atau Bapak suka rojak, itu bisa impact-nya beda dengan jawaban-jawaban dari user itu. Jangan sampai kita orang misalnya suka rojak, ini dikasih misalnya kevis, ya salah gitu kan, keliru. Walaupun bisa aja diakalin, tapi kan jadi kurang efektif kalau seperti itu caranya. Terus jangan sampai Pak suka bola, mentang-mentang suka bola nggak ditanya liga apa dulu gitu kan. Ini malah dipasang hijau. Padahal dia kebutuhannya IPL gitu kan, salah lagi gitu kan. Hal-hal seperti itu harus dipastikan sebelum kita deal harga, deal waktu, dan dipasang sampai pada akhirnya kita turun ke lapangan tuh jangan sampai ada miss gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya ternyata yang bingung itu bukan cuma teknisi. Calon user juga serba bingung gitu, sangat bingung. Kalau kita ketemu dengan user yang sampai misalnya, aduh saya nggak tahu nih produk apa yang harus saya pakai. Saya sampai pernah bawa 6 buah receiver sekaligus ke rumah user. Saya jelasin semuanya satu-satu, bedanya ini gitu. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya malah jadi upselling. Tadinya pengen yang A, malah jadi yang B, yang jatuhnya malah lebih mahal itu kan. Alhamdulillah. Tadi seperti itu contohnya. Contohnya seperti itu. Jadi memang ini tantangan buat teknisi untuk bisa lebih melek lagi masalah produk knowledge. Sehingga nantinya itu nggak bakalan ada istilah salah resep gitu. Ya, salah ada istilah mau praktek gitu kan. Seperti itu. Ya. Produk knowledge ini nggak cuma ada di SPG, SPM gitu ya, tapi di teknisi pun juga ada sebenarnya ya. Dan ini biasanya selalu nambah terus produk-produk baru setiap berapa bulan gitu, mungkin untuk refresh bagi mereka. Terus kemudian Oke, tadi konsumen pun juga bingung, teknisi juga bingung karena jumlah produknya yang banyak. Nah, otomatis di sini kan ada peran teknisi yang membantu ya dengan produk knowledge-nya agar memudahkan pelanggan tuh milihnya yang mana. Nah, kemudian bagaimana dengan teknisi sendiri, kenyamanan teknisi sendiri dalam memilih providernya itu apakah ada misalkan gue lebih nyaman pakai mempromosikan provider ini karena sesuatu hal gitu. Mungkin di sini boleh diceritain aja, bisa jadi kalau misalnya memang ada provider yang nonton, jadi mereka bisa mendengarkan. Karena salah satu contohnya aja yang tadinya jujur aja saya sempat negatif di saat Bang Fitra ngomong, jadi kita ketemu waktu itu, Bang Fitra udah coba ngajuin Roja itu ke Nin Media, udah coba ngajuin Roja itu ke Kak Vision, terus yang terakhir itu kan ngajuin Roja ke Next Parabola juga ya. Dan alhamdulillahnya akhirnya channel Roja ada di Nin Media. Jadi di sini saya rasa ada andil dari Bang Fitra yang karena selalu mengajukan Roja ke sebuah provider, akhirnya sekarang ada kan. Nah, barangkali ada nanti suatu provider yang nonton video ini jadi bisa mendengarkan nih kebutuhan teknis itu apa sih supaya mereka juga nyaman gitu jual produknya gitu. Mungkin bisa di-sharing di sini. Iya, sebetulnya memang jalur komunikasi yang paling pas itu udah betul tuh. Banyak adanya gathering kayak kemarin itu udah pas banget itu membuka jalur dari akar rumput dari lapangan ke telinga provider gitu kan. Di situ akan
provider itu udah nggak bakalan lagi ngeraba-raba di belakang meja. Ya. Ini kira-kira yang disukai user itu channel apa ya untuk saat ini untuk FTA-nya dan lain-lain. Nah, contoh kasus sebagai yang kemarin untuk yang kasus religi ya, Roja salah satunya religi. itu. Roja. Memang saya sendiri alhamdulillah karena memang saya di Cilengsi, saya tahu persis gitu bagaimana, karena Roja kan basisnya memang di Cilengsi kan. Dan saya tahu persis usernya Roja itu sebagaimana hardcore-nya sih gitu. Ketika dia pengen Roja, tahu request ke saya, Pak, yang penting ada channel Roja, yang lain dikunci pun nggak apa-apa. Ada yang bilang sampai seperti itu. Makanya saya nggak cuman kata kosong ketika saya datang ke satu gathering provider, saya menyebutkan itu karena memang ada dasarnya seperti itu. Dan begitupun ketika saya melihat ada satu provider yang misalnya kelihatannya antara ada dan tiada, ya katakanlah sekarang yang udah mulai bangkit lagi tuh di bidang religi kan. Saya kalau nggak salah itu bisa di-trace. Saya sempet punya opini, udah deh untuk SMP ketika misalnya yang lain sudah bertarung di bola, yang lain sudah bertarung di hiburan, yang lain sudah bertarung di bidang yang lain, coba deh gali potensi di bidang religi misalnya gitu kan. Dan saya alhamdulillah ngelihat perkembangan satu provider ini, saya geleng-geleng kepala. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba pasang 40 titik SMP misalnya di suatu pesantren, ada yang pasang 24 titik terakhir ya, ada tadi pagi saya lihat 24 titik di pesantren Anu gitu kan. Itu artinya apa? Ketika kita sudah tahu target marketnya, kita udah nggak usah khawatir lagi, toh kita udah ada captive usernya di situ. Kita tinggal beriklan, nggak usah beriklan di pinggir jalan lagi, udah aja datengin pesantren ya kan. Ya betul. Udah ada datangin pengajiannya. Terus misalnya contoh kasus, misalnya Ninmedia dia punya channel golf. Channel golf nggak usah ngiklan di pinggir jalan lagi, udah aja datang misalnya ke komunitas-komunitas orang yang penggemar golf misalnya seperti itu. Nah, jadi lebih targetnya lebih jelas gitu. Targetnya lebih jelas. Nah, kembali lagi ke variasi pilihan tadi Om ya. Selain variasi konten antar provider yang notabene sekarang kan trennya ke bebas iuran nih. Nah, sekarang saya lihat fenomena yang baru nih dengan munculnya kemarin ada Jarvis, ada Jarno, ada tiba-tiba ada Happy, terus dulu sebetulnya udah ada ya kayak Vision Cosmo. Saya melihatnya itu sebagai, kalau saya sebut sih bukan TV bebas iuran ya. Saya ngelihatnya mungkin TV berbayar bebas tarikan. Itu saya ngelihatnya seperti itu. Iya nggak? TV betul. berbayar iuran tapi bebas tarikan. Nah itu artinya yang mereka sasar itu bukan market yang bebas iuran sebetulnya, tapi yang tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di mana ada orang yang memang masih butuh TV iuran, tapi dia tidak khawatir perangkatnya itu ditarik gitu kan. Seperti halnya perangkat yang pinjam pakai gitu kan. Makanya saya pikir kalau dibilang nantinya Happy atau Jawara apa yang di bawah Nusantara itu, misalnya apa yang kalau kalau Jawara Nusantara itu memang dia bebas iuran segmentasinya. Ada yang satunya Oke Vision atau apa yang baru yang kemarin dari MNC itu ada. Itu segmentasinya sama dengan Happy. Jadi intinya dia bagaimana caranya mengakomodir orang-orang yang masih berminat untuk berlangganan, tetapi dia tidak perlu khawatir perangkatnya ditarik sama provider gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir, saya kira semua provider itu udah mempertimbangkan baik-baik dengan membuka lini produk baru itu gimana caranya biar dia tidak overlap ke bawahnya atau ke atasnya. Contoh, contoh nih di Nusantara HD misalnya, kita lihat ada beberapa channel premium yang memang nggak ada kan, seperti Warner, Bola, terus ada beberapa channel
itu apa ya, itu saya sih dalam otak saya mikirnya untuk menjagain lini produk yang di atasnya, katakanlah transmission yang di atasnya yang real untuk berbayarnya gitu kan. Nah itu kan istilahnya di situ ada segmentasinya di situ. Oh kalau misalnya memang butuh channel itu ya saya bukan ke Nusantara HD, saya harus naik dong ke transmission yang dari provider. Jadi nggak usah khawatir lah, selama kita produk knowledge-nya juga udah ngelotok lah istilahnya. Terus oh ini segmentasi pasarnya ke sini, ini segmentasi pasarnya yang atas, ini segmentasi pasarnya yang bawah, itu insya Allah kita udah nggak bakalan gagap lagi di situ. Oke. Jadi sebenarnya munculnya produk baru ini bukan karena untuk menyaingi produk lainnya atau produk saudaranya, tapi lebih kepada mengisi market yang masih kosong gitu ya, yang belum dijangkau belum dijangkau lah gitu dengan produk sebelumnya. Iya, kita lihat aja produk, kita analogikan dengan produk motor aja. Produk A sama produk B itu katakanlah rival musuh berat dari awal gitu kan. Produk H sama produk Y ini udah dari awal itu dikatakan sebagai musuh berat. Tetapi kenapa ketika dia meluncurkan lini produk Matic Premium, dia ngeluarin juga Matic Premium yang mahal. Tapi setelah beberapa lama dia bikin lagi tuh yang kelas bawahnya dalam waktu yang bersamaan. Dia kedua pabrikan itu ngeluncurin produk yang segmentasinya sama, dan itu saya amati di PTC sekarang, saya sampai geleng-geleng ketika kemarin baru saja ada orang MNC yang menawarkan kerjasama teknisi kan di grup teknisi itu ada orang MNC untuk menawarkan produk jual putus berlangganan. Tiba-tiba Om Manto ngupdate Transition Happy gitu, ya kan? Nah, itu saya sampai, wah iya benar, berarti sekarang persaingannya udah benar-benar luar biasa gitu kan untuk saling mengisi segmen. Entah, padahal sebelumnya sampai saat ini mungkin kita belum tahu prospek untuk orang menggunakan TV berlangganan bebas tarikan ini seperti apa. Saya juga belum tahu karena ini dua-duanya kan relatif baru ya Om ya. Mudah-mudahan kita lihat depannya nih. Apakah memang ini memungkinkan untuk menjadi pundi-pundi baru untuk teknisi atau seperti apa, kita lihat aja. Let time will tell lah istilahnya ya. Biarkan waktu yang berbicara gitu Om. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk Bang Fitra sendiri udah pernah masang Cavision Cosmo belum? Untuk Cavision Cosmo sampai sekarang belum, tapi untuk handling trouble sih pernah ya beberapa kali. Jadi yang jadi masalah yaitu tadi mindset dari customer ini kan tetap ya, kita itu ketika dia tahu bahwa barang itu memang sudah menjadi miliknya, harusnya memang tetap ada fungsi atau nilai guna dari barang tersebut ya. Jangan sampai ini yang saya alamin. Jangan sampai produk itu sudah dibeli dan menjadi hak milik dari konsumen, itu sama sekali tidak ada siaran atau tayangan yang bisa dinikmati oleh pelanggan. Itu kalau menurut saya kurang etis gitu, karena itu udah duit pelanggan yang memang sudah dikasih ke provider ngasih perangkat, seharusnya provider itu tetap ngasih konten-konten yang dirasa layak lah untuk dikasih free kepada usernya sebagai timbal balik dari uang yang sudah dikasih ke user untuk membeli perangkat tersebut. Saya sih ngacung jempol juga ya untuk dari MNC juga udah memikirkan hal yang sama, dari Transvision yang kemarin yang terbaru itu ya, itu udah memikirkan hal yang sama, walaupun setelah saya pelajari selanjutnya itu yang free-nya itu baru hanya in-house-nya aja ya Om ya. Jadi yang free selamanya itu hanya in-house-nya aja yang saya baca seperti itu. Nah, itu masih digodok juga sampai saat ini. Sampai saat ini masih digodok. Jadi kita masih tetap nunggu update dong ya untuk apa yang nanti tetap bisa dinikmati oleh user, walaupun user di bulan kelima katakanlah tidak mengisi voucher seperti itu ya. Oke, jadi gini, kalau pengalaman saya dari kerja dulu, saya pernah di mereka aja perusahaan retail yang food sama non food gitu ya, dua-duanya
mereka menggunakan data dari sebuah perusahaan. Jadi data-data survei mereka sendiri itu mereka beli. Nah, yang saya alami, yang saya rasakan adalah terkadang data itu meleset. Contohnya ya, salah satu contohnya dulu waktu saya di ada pengurangan karyawan sebanyak berapa ya? Jadi ibaratnya dari 450 itu bisa jadi 150 karyawan SPG-nya yang dikurangi. Karena berdasarkan survei yang mereka beli tersebut, ternyata dianggap SPG yang ada di toko itu tidak berguna atau tidak begitu pengaruh terhadap penjualan. Itu dari hasil data surveinya mereka. Saya juga nggak tahu mereka surveinya di mana kan, tapi itulah data yang dibeli oleh sebuah perusahaan. Dan setelah Iya. dijalani pengurangan karyawan sebanyak itu ya, dari 450 jadi 150, akhirnya Pak, sales dalam 3 bulan tuh turun drastis. Nah, di situ kan terlihat realita data dengan fakta yang di lapangan ternyata beda kan. Nah, terus yang kedua, saya lihat dari smartphone. Nah, smartphone ini kenapa produk lokal kita nggak bisa ngalahin produk luar kan? Kayak Xiaomi, dari luar brand-brandnya malah lebih diterima daripada produk kita sendiri yang di Indonesia. Contoh Advan ya kalau nggak Iya. salah produk lokal. Iya. Nah, karena mungkin mereka ngambil data yang berbayar gitu. Itu segmennya entah data yang sudah lama atau data yang baru, saya nggak ngerti. Tapi dari data mereka adalah harga HP yang murah itu adalah yang paling laku dibeli. Nah, Iya. padahal HP-HP anak SD ini ya minimal aja kayaknya sih harus udah bisa TikTokan lancar ya saat ini. Iya. Nah, kalau untuk spesifikasi rendah setahu saya ya, walaupun saya nggak main TikTokan, itu biasanya kameranya bisa patah-patah. Itu katanya, karena saya juga nggak main TikTokan jadi kurang paham. Nah, jadi Iya. kalau saya lihat sebenarnya survei apa ya? Kita orang biasa lah. Survei ringan aja deh. Pengguna HP terbanyak yang paling jelas apa sih sebenarnya? Kalau saya karena pengalaman saya pernah di Grab. Nah, di Grab itu rata-rata tukang ojek kayak saya sendiri aja jam 11 siang kalau narik dari abis subuh jam 6 lah. Itu jam 11 siang aja udah lobet gitu. Jadi kita harus bawa power bank. Apalagi kita yang seharian tuh narik susah. Artinya di sana Iya. aja udah ada peluang buat tukang ojek. Kenapa nggak dibikin desain HP yang sesuai buat tukang ojek? Nggak apa-apa, kamera satu, kamera belakang aja udah cukup, atau kamera depan aja cukup satu, kan kita juga nggak butuh joget-joget selfie segala macam kan, hanya untuk laporan gitu. Terus, nah dari sana kenapa nggak dibuatin HP yang badak, baterainya bisa tahan seharian full tuh narik, terus GPS-nya kenceng, itu aja sebenarnya udah cukup kan, nggak perlu layar OLED, layar yang keren-keren, nggak perlu lah menurut saya. Nah, jadi data-data yang perusahaan beli ini kalau saya sendiri ya kayaknya sih meleset gitu daripada data realita di lapangan. Makanya saya buat acara seperti ini, tujuan utamanya adalah di saat mereka mengeluarkan produk, artinya mereka melakukan survei. Nah, di saat survei itu, apakah survei yang mereka ambil saat ini itu udah tepat apa belum? Nah, makanya saya mencoba nih diskusi sharing. Sebenarnya yang mereka tuju targetin apa sih? Karena di saat munculnya nin media, kalau dari cara pandang saya ya, munculnya nin media itu ya dia berperan untuk dulunya ya, dulunya. Ya, jadi otomatis eh, apa ya? Yang tadinya market itu nggak ada jadi ada karena ada nin media. Iya. Jadi yang dulunya orang tuanya berlangganan kan, wah ada nin media, wah ini tidak berlangganan. Jadi dia malah membentuk marketnya sendiri. Akhirnya sekarang dicontoh oleh seluruh provider saat ini. Jadi bahkan untuk suatu provider bisa bersaing dengan yang lain aja setidaknya harus ada channel MNC Group kan ya di dalamnya. Nah, kalau nggak ada MNC Betul. Group, itu udah pasti dipandang sebelah mata lah. Jadi, oh, udah beda market istilahnya, kayak tadi market religi. Iya. Maka mereka hanya masang parabola untuk yang khusus religi. Jadi, lokalnya mereka nggak terlalu Iya. butuh gitu. Nah, kalau untuk produk-produk baru yang tadi Bang Fitra bilang, targetnya adalah seperti yang Cosmo, jadi khusus yang beli tapi tidak apa ya, tidak ditarik. Jadi hak milik tapi tidak ditarik. Nah, Iya. itu saya juga melihat kayaknya itu bisa jadi market baru sih memang dari ceritanya yang tadi bisa jadi market baru karena saya pribadi punya pelanggan Cosmo lumayan lumayan nggak bisa saya hitung juga ya saya lupa udah berapa kali masang dari dulu karena receiver juga sangat terbatas di saat ada langsung habis Cosmo jadi inden rata-rata. Nah di receiver Cosmo ini memang pelanggannya beda banget setiap bulan dia selalu isi. Nah, itu yang beda. Jadi kadang dia lupa telat, dia bahkan minta maaf, maaf mas, saya lupa nih, belum ngisi, harusnya saya ngisi gitu. Jadi bahkan sampai segitunya gitu, karena dia nggak ngisi, dia minta maaf. Harusnya kan nggak ada masalah juga sih, dia mau minta maaf nggak, karena receiver milik dia, yang nonton juga dia.
Nah, memang saya lihat di sini seperti ada segmen sendiri sih, di mana orang ya kelasnya beda sih memang. Jadi untuk harga Cosmo kalau nggak salah 80.000 per bulan saat ini, itu buat mereka murah banget, murah banget. Makanya waktu jualan Cosmo pun banyak yang nggak percaya. Kok ada sih produk seperti ini? Nah, kayaknya sih memang segmen ini nih yang nantinya bakal mereka incar. Nah, saya nggak tahu apakah mereka sudah tahu produk Cosmo, tapi setelah saya tanya mereka malah nggak tahu rata-rata provider itu. Ini mau ngikutin Cosmo ya? Apa itu Cosmo? Bahkan mereka nggak tahu. Nah, jadi saya bertanya, sebenarnya data apa sih yang mereka ambil atau segmen market apa gitu yang mereka ambil? Nah, di sini kalau apa ya namanya? Kalau menurut Bang Pitra untuk provider baru yang mungkin ingin diisi segmen, kira-kira segmen apa yang paling empuk lah saat ini, yang paling banyak marketnya? Ya sebetulnya Om, kita fokus dulu nih ya ke masalah produk yang lagi happening nih ya. Ah, Untuk katakanlah ini yang saya katakan sebagai TV berbayar bebas tarikan ini. Jadi begini, ada satu gap di antara produk yang berbayar konvensional dengan produk prepaid yang murni yang selama ini teknisi-teknisi kita mainkan, di mana ada dua kepentingan di sini yang harus difasilitasi gitu, yang harus diakomodir. Yang jelas, ketika provider itu mengeluarkan produk yang benar-benar prabayar, itu otomatis tidak ada suatu pegangan yang begitu pasti kapan si user ini akan isi ulang, ya nggak? Karena dia sama sekali tidak ada bonding sama sekali, tidak ada ikatan, tidak ada istilahnya kewajiban apa-apa dari pihak user untuk segera mengisi vouchernya. Kan hanya berupa himbauan aja kan, kayak misalnya kemarin saya lihat blast dari Kavision dengan mengisi 50.000 dan keaktifasi akan mendapatkan ekstra juara kalau nggak salah selama 30 hari ke depan. Gitu kan. Nah, itu kan hanya bersifat himbauan ya. Tapi saya lihat dengan adanya produk berbayar tapi bebas tarikan inilah, disitulah ada suatu peluang dari provider supaya pemasukannya tetap jalan, tetap bisa diperhitungkan. Oh, saya sudah menggelontorkan ke pasar ini sekian ribu, artinya paling tidak akan ada sekian persen yang pada bulan depan itu akan mengisi gitu kan. Katakanlah misalnya untuk awal-awal mungkin tidak, karena 4 bulan pertama atau 5 bulan pertama masih tetap dikasih gimmick gitu kan. Tapi paling tidak nantinya di bulan kelima itu sudah bisa diperhitungkan tuh berapa persen dari 1.000 yang sudah digelontorkan yang nantinya akan masuk ke pundi-pundi provider gitu. Tapi ini lain halnya dengan prepaid. Kalau prepaid kan ini sistem kerjasama, kemitraan dengan yang punya perangkat, gitu kan, yang punya perangkat katakanlah diberi konten secara bulk kepada provider, dan sebetulnya provider itu hanya menunggu si masa kerjasamanya itu selesai dengan pihak yang mempunyai perangkat kan, gitu kan. Ya kalau misalnya masa kerjasamanya sudah selesai ya syukur alhamdulillah nanti diperpanjang, kalau enggak ya selesai ya seperti itu. Jadi tapi di sisi lain provider juga butuh dengan pola kerjasama seperti itu, karena itu kan aliran uang masuk yang benar-benar seger bagi mereka, nggak usah nunggu pelanggan bayar, nggak usah nyari dulu pelangganan lain-lain, tiba-tiba jeger aja ada dana seger masuk dari vendor misalnya seperti itu. Di sisi lain ada kebutuhan gimana caranya ada suatu produk di mana si usernya tidak khawatir dengan penarikan barang, tapi di sisi lain ada angka yang bisa dipegang pada beberapa bulan ke depan setelah setelah si produk itu rilis ke pasar, nantinya udah ada hitung-hitungannya tuh dari 1.000, oh ada sekitar 60% lah paling tidak yang akan masuk sekian gitu kan. Apalagi saya lihat isi ulangnya single ya, masih single ya, kayak kosnya 80.000. Terus misalnya kemarin ada yang isi ulang 40.000 gitu kan untuk yang happy misalnya kayak itu, artinya akan gampang penghitungnya karena masih satu paket gitu, kayaknya seperti itu sih yang saya baca, seperti itu sih. Hanya yang belum saya baca nantinya apakah teknisi
akan juga sama antusiasnya dalam memasarkan produk ini dibandingkan dengan yang dimainkan sekarang yang notabene sudah terasa benefitnya ya bagi teknisi. Betul, Dimana betul. kita ke teknisinya juga sudah jelas, kita menyebutkan bahwa ini Bu produknya bebas iuran. Selama ini kita menyebutkannya bebas iuran. Ini ada produk baru lagi buat teknisi nih. Kita nawarinya nanti seperti apa? Nah itu yang harus kita godok dari sekarang. Untuk yang produk happy ini misalnya kita mau ngomong apa ke user. Nah itu dia. Kita harus benar-benar pelajari itu dari sekarang kayak gitu Om. Seperti itu. Berarti untuk gathering ini sebenarnya penting ya kalau untuk provider-provider yang baru mau gitu ya sebenarnya ya. Sangat penting. Entah itu gathering sifatnya misalnya untuk perkenalan moda produk seperti yang kemarin yang kemarin udah jalan itu kan prepaid semua ya, share semua. Apalagi dengan adanya sekarang fenomena ini berlangganan bebas tarikan. Nah ini harus benar-benar disosialisasikan ke teknisi. Jangan sampai nanti teknisi salah menjelaskan juga ke user. Itu yang saya takutkan. Jangan sampai teknisi ngasih produk ini Bu bebas iuran. Ternyata bebas iuran, tapi yang keluar cuma in-house aja kan. Berapa juga Om gitu kan, berapa juga. Jadi saya khawatirnya teknisi jadi salah obat mau praktek ketika memberikan produk yang baru ini. Artinya kita harus memberikan kesadaran dari sekarang sesuai dengan status saya kemarin, mana TV yang paket parabola satelit bebas iuran sama paket parabola yang bayar bulanan itu harus jelas dulu gitu. Jangan sampai nanti saru ke user sampainya gitu kan. Salah ngasih produk, nantinya salah tuh usernya. Kecewa, yang kena juga teknisi seperti itu. Terus nama providernya juga jadi jelek ya, karena salah penjelasan komunikasi tadi. Oke. Jadi karena ini adalah satu lagi saya tekankan di sini sangat perlunya event gathering untuk produk-produk yang sejenis tadi yang berbayar bulanan tapi bebas tarikan itu sangat perlu. Yang terutamanya bagaimana supaya nantinya itu teknisi itu mempunyai benefit lebih seperti yang dirasakan selama ini ya. Selama ini kan ada satu produk yang saya rasakan itu mempunyai benefit yang benar-benar terasa kepada teknisi. Bukan hanya terasa ketika pemasangan, tetapi setelah pemasangan juga ada benefit yang nantinya berasa gajian gitu. Teknisi berasa gajian. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa ditiru tuh, bisa dicontoh, bisa diamati, bisa ditiru, atau bahkan lebih baik lagi bikin suatu program yang lebih dahsyat lagi dari seperti itu gitu. Saya sih berharap jadi dengan benefit yang diberikan oleh provider itu juga semakin membuat teknisi nyaman sehingga mereka mungkin bisa lebih menawarkan produk tersebut ya untuk di awal di depannya walaupun mungkin nggak cocok baru kita arahkan ke yang lain gitu ya. Ya betul. Jadi sebetulnya saya nih sebagai teknisi pertama yang saya utamakan apakah produk tersebut sesuai dengan karakter usernya, itu yang pertama saya pertimbangkan. Yang kedua jelas dong kira-kira produk mana nih yang paling benefit nih buat kita ketika kita pasangkan, mana nih yang cuannya lebih, mana yang kira-kiranya bisa dapat benefit yang nantilah susulannya, apakah itu dari hasil jualan vouchernya, dari bonusnya, dari apanya lah, atau ada yang satu lagi yang nawarin asuransi ya kalau nggak salah. Gitu. Itu ada yang nawarin asuransi juga saya lihat. Tapi yang saya lihat sih sebetulnya yang teknisi butuhkan sebetulnya yaitu tadi lebih cepat berasa, apalagi itu dalam bentuk fresh cash itu lebih giat tuh biasanya gitu kan. Kalau asuransi saya kira kalau memang teknisi yang sudah cukup melek, saya kira sih udah banyak pilihannya untuk sekarang, apalagi adanya BPJS dan lain-lain sih saya kira sudah ada kesadaran ke arah situ gitu. Jadi saya kira benefit-benefit yang real seperti itulah yang sebetulnya ditunggu-tunggu tuh sama teknisi. Jadi jangan provider ini aja, mudah-mudahan provider lain juga ngadain program yang lebih dasar tuh dari itu tuh, mantap tuh. Oke. Tadi saya kan sempat mendengar bahwa
provider otomatis mereka membutuhkan uang segar, yaitu bentuknya kan voucher ya, penjualan voucher. Nah, dari Iya. penjualan voucher ini, saya ingin tanya, Bang Fitra kan udah banyak banget pelanggan Media, Cavision, Next Parabola, Transvision Nusantara HD, ini pelanggannya mungkin udah nggak bisa kehitung ya, udah sampai ribuan. Dari semua provider tersebut, yang sampai saat ini penjualan voucher yang paling sering deh, yang paling sering dibeli itu dari provider apa? Kalau saya ya terus terang memang yang untuk kuartal terakhir dari tahun kemarin sampai sekarang udah semester 1 Hmm? 2020 memang Nusantara leading sih Om. Jadi Oke. memang vouchernya itu ya alhamdulillah jadi berkah Hmm. tersendiri karena sampai Iya, iya. detik ini kan teknisi mendapatkannya memang dari aktivasi ya. Jadi ya itu yang Ah, tadi saya bilang serasa gajian, kadang-kadang bangun tidur tiba-tiba ada yang minta tolong, Mas tolong ah. isiin HBO yang 6 bulan dong. Coba Wah, kita nggak mantap tuh. keringetan, nggak naik genteng, nggak naik atap, tiba-tiba dapat uang cash, iya kan? Ah, Nah itu ah, sepele kelihatannya cuma sekitar di bawah 50.000 per pemasangan ya. Jadi di bawah lima puluh hmm, ribu kan, tapi hmm. ketika kita mengumpulkannya katakanlah 100 aktivasi dalam 1 tahun kan lumayan ya gitu kan. Ah, Itu ah, ah. jadi ladang tersendiri bagi kita, sesuatu yang kadang nggak diharapkan sama sekali, tiba-tiba loh kok bisa jadi duit, alhamdulillah gitu kan. Nah, Ah, jadi hal-hal kayak gitu itu jadi tempat tersendiri di hati teknisi, terus terang aja. Ya hmm, kadang-kadang kalau saya ke user nanya, Pak suka bola nggak? Pak TV-nya gede atau hmm. kecil? Ketika saya tahu misalnya dia nggak suka bola aja, jangan jangan dulu TV-nya kecil lah, jangan dulu TV-nya gede Nah, lah. Kalau misalnya dia nggak suka bola, pasti preferensi saya udah mengarah ke situ, gitu kan? di situ. Tanpa otomatis Ah, tuh otak saya itu udah jalan ke situ, gitu kan? Apalagi hmm, kalau misalnya ada provider yang lainnya juga bisa menawarkan hal yang lebih bagus, ya syukur alhamdulillah, malah hmm. jadi kesempatan tersendiri gitu kan untuk teknisi untuk bisa jadi lebih maju, untuk lebih bersemangat dalam memasarkan produk-produk Ah, mereka gitu kan. Ya. betul-betul. Oke, sebelumnya saya juga merasa termasuk DSP di penjualan voucher terbesar itu ada di Nusantara HD. Ternyata tidak semua teknisi itu untuk hal voucher Nusantara itu mudah dijualnya. Mungkin efeknya yang sulit keluar gitu, akhirnya mereka membuat promo di grup kan. Kan kadang ada yang suka promo misalkan 80% atau bonus bonus beli voucher ini, bonus voucher ini. Kan yang sebenarnya justru rugi kan di saat kita nggak punya voucher, otomatis kan kita deposit sejuta yang masuknya sejuta. Jadi kita harus jual menggunakan dana admin lah, misalkan 5.000 gitu setiap ada yang beli voucher. Nah, ternyata setelah saya survei benar, banyak teknisi yang saldonya numpuk. Terutama yang juragan. Kalau juragan besar pasti karena memang mereka Ya. stok ratusan, Ya. jadi ada puluhan juta kan. Ya. Nah, tapi ini statusnya di teknisi. Di teknisi bisa berjuta-juta tuh numpuk. Nah, kira-kira kenapa ya terserah jawabannya apa. Kalau kita sih kan nggak ada kendala dengan voucher ya, kita penjualannya lancar untuk voucher. Nah, apa penyebab kira-kira teknisi tersebut itu vouchernya numpuk? Tahu nggak tuh kira-kira? Kalau analisa saya balik lagi ke pembahasan awal dari awal itu Hmm? dari komunikasi awalnya dulu Om. Jadi Hmm? komunikasi awalnya dulu kita harus menjelaskan, iya loh Hmm? Pak, ini gratis tanpa iuran, Hmm? tapi Bapak bisa bebas menambahkan channel lain dengan mengisi Hmm? voucher ke saya. Oke, Artinya yang oke. menjadi target market untuk voucher yang didapat oleh teknisi itu bukan yang Heeh. lain. Yang lain-lain mah bonus. Yang Heeh. jadi target market untuk voucher yang kita dapetin sebetulnya ya user kita itu yang utama. User kita sendiri. Ha, Ketika oke, kita oke. udah bisa pegang, itu user Hmm. kita yang udah kita pasang, itu udah nggak bakalan kemana-mana lagi, yakin itu. Yakin nggak bakalan kemana-mana Hmm. lagi. Kalau kita udah dari awal, kita udah firm sama Hmm. user bahwa Pak, nanti di bulan ketiga kalau Bapak pengen isi HBO, Bapak Heeh. hubungin saya. Dan itu benar, Oke. banyak kejadian yang kayak gitu. Contohnya Heeh. yang kemarin nih, ini sebagai satu trik aja dari saya nih, saya kasih Heeh. contoh. Om, isi dong HBO-nya. Nah, saya Heeh. balas, mau berapa bulan? Nah, dia jawab, emang bisa berapa bulan Om? Ya bisa Heeh. bebas, saya bilang, mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau Heeh. 1 tahun. Dia jawab 6 bulan, kan alhamdulillah, itu kan Heeh, upselling. lumayan. Nah, itu Lumayan nongkrong. artinya sesuatu yang sepele hanya dengan WA itu bisa merubah segalanya. Artinya Hmm.
dari komunikasi yang baik-baik aja itu kita bisa jadi itu celah juga bagi teknisi gitu kan, dari yang tadinya niatnya cuma ngisi 1 bulan jadi 6 bulan. Ada teman saya satu lagi tiba-tiba dapat ini lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Tolong isiin channel premium 200.000 sebulan selama 24 bulan. Dahsyat tuh. Rekor itu. Dahsyat kalau menurut saya. Itu artinya pertama, antara user dengan teknisi itu nggak cuma masang terus pulang, nggak begitu. Tapi dia terus ada komunikasi di situ dari awal, dari awal pemasangan tuh udah ada komunikasi yang bagus di situ gitu kan. Sampai pada akhirnya si user memutuskan untuk bisa mengisi 200.000 kali 24, tiba-tiba dia transfer ke orang itu artinya udah percaya banget. Iya. Kalau misalnya orang yang lain, misalnya tiba-tiba ada orang Papua ke saya, nelpon, Pak, saya mau isi dong, misalnya paket all channel selama 1 tahun. Bisa nggak kita ngomong, Pak, transfer dulu ke saya? Kita juga ngeri. Iya, gede nominalnya. Ini transfer sama siapa? Tapi kalau emang kita yang ngasihnya juga ke user kita, paling tidak udah tahu orangnya siapa, user juga udah tahu, oh saya itu siapa gitu. Jadi alhamdulillah selama ini saya fine-fine aja. Om, tolong injekin HBO 6 bulan, saya injek aja dulu, biarin. Bener, 10 menit kemudian transfer. Ya kan, udah ada kepercayaan, udah ada komunikasi dari situ. Jadi kalau misalnya udah mentalnya ada sedikit-sedikit masalah, blokir WA, blokir HP, itu kayaknya agak kelewat kalau kayak gitu, Mas. Kayak gitu. Jadi ditata dulu dari awalnya, andai kata komunikasinya udah oke, udah mantep, insya Allah tuh kedepannya manjang tuh, bukan cuma urusan masang doang gitu istilahnya. Ada bonusnya isi voucher. Kedepannya kalau misalnya saldo kita udah habis ya kita bisa cari tuh aplikasi banyak ya yang menawarkan jasa hilang kan. Ada beberapa di Play Store yang udah mapan lah ya. Nah itu kita bisa pilih tuh, entah A, entah B, kita bisa pilih mau pakai yang mana gitu kan. Alhamdulillah kan dari teknisi akhirnya bisa upgrade menjadi juragan voucher gitu kan. Ya siapa tahu ya. Jadi juragan voucher, bayangkan misalnya sehari misalnya satu injeksi kita dapat 20.000 lah margin misalnya. 10 kali injeksi sehari 200.000. Nggak usah naik genteng, nggak usah keringetan, nggak usah apa-apa, kan enak sebetulnya. Itulah contohnya seperti itu, banyak peluang yang bisa dilakukan oleh teknisi andai kata dia bisa memperbaiki pola komunikasi juga sama usernya. Jadi di sini saya mengambil nilainya untuk teknisi adalah di saat kita setelah pasang kita harus menjaga after sales, komunikasi after salesnya. Jadi termasuk di saat mungkin mereka nggak tahu ya kenapa channel itu gelap atau karena memang paketnya habis. Jadi di situ kita juga aktif menawarkan gitu ya, misalkan mau diperpanjang nih paketnya besok habis gitu contohnya ya. Jadi kan itu juga pendapatannya buat kita juga kan ya. Oke, mungkin bisa diambil nih ya punya nih. Kalau saya review nih Om, sebetulnya ada satu provider yang sebetulnya dia itu udah ngasih aplikasi ke user itu udah gila-gilaan. Sampai-sampai si teknisi itu bisa ngirim pesan ke TV-nya user. Coba bayangkan, provider mana tuh? Kugo. Di Kugo itu sebetulnya kita bisa komunikasi itu luar biasa. Lewat WA bisa, lewat TV-nya langsung bisa. Nah, hal itu kalau misalnya ditiru tuh sama provider lain tuh mantep juga tuh. Jadi teknisi itu bisa lebih intens tuh hubungannya sama user gitu kan. Tapi kan ini balik lagi ke pertimbangannya. Apakah kalau teknisi dikasih fitur seperti itu aman, nantinya takutnya disalahgunakan atau apa kan harus dipertimbangkan juga. Cuman saya cuma ngasih tahu tuh kalau fitur yang bisa berkomunikasi langsung ke TV-nya user itu ada di Kugo tuh. Itu udah luar biasa kalau menurut saya. Itu udah kalau di provider itu udah setara dengan customer service itu. Udah bisa nginjek ke TV orang itu udah luar biasa. Seperti itu. Jadi saya juga jadi ingat sesuatu nih setelah melihat yang tulisan berjalan gitu ya, kiriman dari teknisi yang menggunakan aplikasi Kugo. Jadi kalau beberapa provider yang jual putus, itu rata-rata memang konsumennya nggak tahu kenapa tiba-tiba channelnya mati.
Jadi setelah kita cek kirim chip ID gitu kan, pas kita cek ternyata memang vouchernya habis. Mungkin di situ ada celah juga ya, karena sampai saat ini saya lihat memang nggak ada. Ya contohnya misalkan Nusantara paketnya habis kan nggak ada teks berjalan nggak tahu besok paketnya habis atau 3 hari lagi akan Ya, habis kan nggak ada. Nah untuk ya. provider saat ini malah saya bingung siapa yang ngasih. Ada nggak sih yang ngasih itu Untuk petunjuk berjalan gitu? notifikasi, Hah? kalau saya mau nilai nih untuk Ah, notifikasi supaya user itu sadar dengan paket yang dia pakai, ah, Nusantara HD paling bagus. Dengan ah, cara pijit menu, terus cari informasi operator, pijit oke 2 kali kan udah keluar tuh. ah, Bisa basic sampai tanggal sekian. Terus bonus ah, bulan ke-1 sampai tanggal ah, sekian. Bonus bulan kedua mulai sekian, selesai sekian. Pun walaupun pada saat pemasangan kita langsung isi dengan ah, paket 6 bulan, itu kan bisa langsung ah. kelihatan pada saat itu juga kan. Ya muncul ya, muncul. Nah, Ah. itu keunggulan usaha AD yang mungkin saya belum tahu di provider lain apakah bisa seperti itu atau enggak, tapi setahu saya sih baru usaha AD yang paling clear ke user, sehingga Ah. saya pun sebagai teknisi itu udah gampang ke user ketika ada user yang komplain tiba-tiba kok di bulan kedua kok kartun nggak Hmm. ada. Ya Ah, udah saya pandu tuh, Pak, ah, untuk bulan kedua itu Bapak dikasih bonusnya untuk HBO aja sama hmm, untuk basic yang 1 tahun. Jadi hmm, kalau pengen yang kartun Bapak bisa injek ke saya. Itu kan udah hmm, kesempatan jualan juga tuh di situ. Nah, hmm. dan user pun nggak bakalan merasa dibohongin karena dengan Ya, saat itu juga kita bisa langsung ngomong ke user, coba Bapak pijit menu, cari ah, info operator, di oke 2 kali, ah, nanti kalau akan keluar nama-nama paketnya. Kalau misalnya nggak ah, ada nusa kartun, artinya memang tidak ada untuk bulan ini. hmm, Tapi bulan besok, katakanlah Bapak masuk bulan 3, jangan heran, HBO-nya hilang, hmm. kartunya ada. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, itu andai Oke. kata Ah, sistem itu bisa dipakai sama operator lain itu mantap juga gitu kan. Jadi kita juga nggak terlalu pusing karena memang ada yang bisa dicek melalui Telegram. Tapi kan ya, tidak ya, semua orang juga bisa kita ajarin Telegram. Masa tiap user ya, kita ribet ajarin ya. Telegram? Atau masa tiap user kita ajarin Pugo? Nggak mungkin. Ah, Nggak mungkin. ah. Makanya saya di Pugo saya ada sekian, nggak tahu puluhan, nggak tahu ratusan dalam satu akun Udah Pugo ribuan bisa kayaknya. karena saya tahu bukannya nggak Ah, mungkin tapi ngabisin waktu kalau misalnya kita ngajarin ke user untuk aplikasi Pugo, kecuali hmm, user tersebut memang tahu sendiri, dia install sendiri, dia pairing sendiri, itu lain urusan kalau kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya apalagi udah berumur lanjut ya, ya, saya kira ya. kurang memungkinkan untuk diajarin Pugo, diajarin Ah, SMS aja ke nomor ini, WA aja ke nomor ah, ini, atau Telegram aja ke bla 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 bot misalnya gitu. Itu ah, saya ah. kira tidak memungkinkan kayak gitu. Gitu Om. Oke. Iya, benar juga sih di Nusantara Hadi paling lengkap lah data paketnya karena usernya pun bisa ngecek sendiri. Berarti untuk sampai saat ini belum ada ya teks berjalan di layar gitu yang memberitahukan misalkan paket ini besok akan habis. Belum ada ya sampai saat ini. Sepertinya belum. Entah Oke, kalau misalnya bagaimana? gini Uh, kita cari jalan tengahnya. uh, Kita bisa melakukannya entah lewat running text di TV, itu memang paling uh, paling efektif itu. Running text atau tiba-tiba ada oke. jendela muncul jeder misalnya ketika kita Hmm, nonton ada jendela muncul jeder. hmm. Walaupun jangan terlalu sering-sering juga nantinya takut ganggu. Atau Oh kalau iya, iya. alternatif lain bisa katakanlah lewat jalur WA atau SMS user bisa. Uh, Itu kan lebih personal tuh, lebih ya, personal. Kalau ya. tiba-tiba ada SMS masuk selamat malam, istilahnya untuk paket A akan habis besok pada pukul sekian. Jadi user nggak bakalan kaget lagi gitu kan. Jadi Ya seperti jadinya itulah jatuhnya nggak komplain ya, notifikasinya, nggak pakai nanyain. notifikasinya kuota Telkomsel lah. Kan kalau Hmm, menjelang hmm. habis kan suka ada pemberitahuan kan, nah itu kayak gitu. Ah, oke, oke. Mungkin nanti kita yang buat aja deh, yang berjalan di teks itu. Kita bikin provider, kita bikin jadi bikin sendiri. Mantap, mantap. Oke, oke. Bisa itu bisa. Ini, eh, oke, ini jadi mungkin bisa jadi suatu bahan survei juga lah buat siapa namanya provider-provider mungkin ya. Kan selama ini mereka ngambil data yang kita juga nggak tahu sebenarnya mereka ambil data dari mana gitu kan. Ya, Jadi lebih mungkin lebih akuratnya untuk data-data itu
yang kemarin dilakukan adalah gathering ya, kumpul-kumpul teknisi di Depok, di Betul. Bogor, di luar kota. Itu walaupun makan waktu memang gathering di setiap kota, tapi ternyata hasilnya justru lebih Iya. akurat ya, karena langsung menyentuh lapangan gitu. Kalau Jadi, menurut saya, iya, ah, gathering itu makan waktu, makan tempat, makan biaya, hmm, tapi hmm, sesuai dengan hasilnya. Hasilnya hmm, pertama, kita dapat informasi langsung dari teknisi yang notabene berhadapan langsung sama user. hmm, Kedua, bisa langsung mengetahui kira-kira apa sih yang diminati sebetulnya oleh user. ya, Ketiga, kendala-kendala di lapangan langsung tuh diketahui pada saat itu juga gitu kan. ah, Dan yang terakhir nih yang paling penting, hmm, kualitas gathering itu akan menentukan nih kesan hmm, teknisi terhadap satu provider. Yakin itu saya. Dari tiga gathering, dari tiga ah, provider itu akan memberikan kesan yang beda kepada teknisi. Misalnya yang satu oh ah, meriah, yang satu oh ah, misalnya formal, yang satu oh ah, misalnya banyak bingkisannya misalnya gitu kan. Nah itu ah, bisa jadi poin tersendiri bagi teknisi. Poinnya dalam bukannya teknisi itu ngadukan, itu dalam hmm, artian kita bisa tahu bagaimana cara satu provider itu memandang kepada teknisi, apakah hmm, hanya sebagai alat atau ah, sebagai mitra. Itu dua ah, dua hal yang berbeda loh. Apakah sebagai ah, alat penjualan atau sebagai hmm, mitra penjualan. Itu beda menurut saya. Beda hmm, bahasa, beda pengertian dan beda perlakuan menurut saya. Nah, jadi hmm, disitulah pentingnya gathering. Akan terjadi komunikasi yang lebih intens antara provider sama teknisi di saat yang sama. Walaupun biayanya memang ada dan memang hmm, besar menurut saya, tapi hmm, efektif. ya, Daripada katakanlah kita menghubungin satu lembaga survei yang kita nggak tahu ah, datanya dari mana, ah. tiba-tiba masuk, udah bayar mahal, ternyata meleset. Iya Nah, nggak? itu yang saya lihat sering sering terjadi ya itu sampai saat ini. Betul. Mendingan Eh, langsung ke pemainnya, langsung pemain di lapangan gitu kan. mm, Siapa lagi mm, yang lebih tahu cara main bola, mm, apakah kita ngomongnya nanyanya ke penonton atau ke mm. pemain bolanya, ke pemain bolanya gitu kan. Iya. Keluar lapangan langsung Ah, ditanya, di lapangan tadi ada lu betul, mau betul. apa aja gitu kan. Nah, itu lebih Ah, bagus dibandingkan mengawang-awang. Katakanlah ah, masuk ke lembaga survei A, nanti ya mm, tanggal 3 bulan kemudian saya tunggu datanya. Ya namanya ah, target kan kita nggak tahu kasih datanya ke siapa, surveinya ke siapa, ya, walau ya, ala gitu kan. Nah seperti itu Om. ya, ya. Oke, oke. Jadi kalau misalkan ngobrol-ngobrol gini, kayaknya mah 1 jam 2 jam gak cukup ya. Bisa Iya, seharian kita di sini. mantap pokoknya mantap. Oke, Dan jadi mungkin yang nonton ini saya sih sambil ngopi. mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi ya Om Berry bisa hadir, Om Yanyan juga bisa Ah, hadir. nanti Dari kita insya Allah kita daerah undang. lain Ah, mungkin perwakilan, misalnya dari ujung ya, timur tuh ada dari Merauke misalnya. Kalau ah, dari ujung barat tuh ada Om Polyanto katakanlah misalnya yang bisa hadir di sini. ah, Dari ya insya Allah kawan-kawan nanti satu satu. Jabodetabek yang lain juga misalnya bisa hadir di sini Mm-mm. ya akan jauh lebih baik lagi saya kira gitu. Ah. Oh iya, mungkin pertanyaan terakhir. Ini boleh dijawab boleh enggak? Jadi pertanyaannya adalah untuk tahun 2020 ini ya, produk yang Bang Fitra jual yang paling tinggi di selama 2020. Oke, ya itu kan tadi sesuai bocorannya yang saya kasih yang tadi saya kasih itu dari Ah, kuartal akhir 2019 itu kan ah, memang launchingnya sampai ah, sekarang semester pertama memang yang leading itu NHD Nusantara HD oke. itu yang Jadi saya untuk di rasakan. Depok. Ah, hmm, Nah, karena betul kebetulan betul. user yang masuk ke saya ini pada umumnya adalah Hmm, user-user yang senangnya ke hiburan keluarga, Om. Gitu. ya, ya. Walaupun Oke. ada sekalinya ketemu dengan user bola itu yang benar-benar fanatik sama Liga Inggris, ada yang seperti Ya, itu. betul betul. Tapi Untuk Liga Inggris fanatik untuk banget. Hmm. segmentasi yang saya hadapi selama ini khusus untuk 2020, saya Hmm, kebetulan juga ada grafisnya itu Nusantara HD yang memang leading gitu. hmm. Seperti itu. Oke, berarti kita sama nih, sesama Depok, termasuk SPD juga penjualan nomor satunya justru di Nusantara HD. Iya, Jadi mungkin karena ini wilayah Depok ya kan, kita masih cover ya iya, sekitar wilayah Depok dan sekitarnya. Coba iya. nanti di video lain mungkin kita bisa tanya untuk teman-teman yang di luar kota, apakah sama juga datanya, ataukah memang karakter
penduduknya berbeda sehingga penjualan lain tuh yang mungkin lebih memimpin gitu ya. Oke, Ya, mungkin ini kita akhiri dulu nih Bang Fitra, karena sudah terlalu siap. lama juga. Mungkin Bang Fitra masih punya kerjaan ini mau masang mungkin satu lagi. Saya nunggu event Zoom lainnya ya, yang lebih banyak mungkin dengan teman-teman yang lain, dengan Nah, ya mudah-mudahan nanti di kesempatan lain Om Gary, Om Yanyan juga bisa join di ya sini. insya Allah nanti Terima kita kasih undang Om Yanyan satu-satu. atas undangannya, mantap. Oke, Mudah-mudahan oke. kita semua bisa maju bersama, teknisi parabola seluruh Indonesia. Salam seluruh Amin. Indonesia. Moga-moga sukses Amin. untuk semuanya ya. Oke, terima kasih Bang Fitra. 5, 4, Sip. 3, 2, 1, close the door. Salam satelit parabola Oke. Bapak. Assalamualaikum.